Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Senang Nisa dan di sini ada rekan saya Muhammad Farhan Ananto. Di sini kami akan mempresentasikan terkait deteksi anomali dengan regresi linear dan regresi logistik untuk menyelesaikan tugas satu deep learning. Nah, untuk deteksi anomali dengan regresi linear dan regresi logistik, di sini kami mengambil studi kasus terkait jarak tempuh pengiriman barang. Nah, untuk key feature atau poin-poin yang akan kami jelaskan pada kali ini, pada kesempatan ini, yang pertama terkait dengan regresi linear dengan studi kasus yang menjorok pada biaya pengiriman barang berdasarkan jarak tempuhnya. Lalu yang kedua itu ada regresi logistik dengan studi kasus keterlambatan pengiriman barang berdasarkan jarak tempuh dan juga cuaca. Lalu yang ketiga, kita akan mengambil kesimpulan terkait dua poin sebelumnya. Baik, untuk yang pertama ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu regresi linear. Jadi, secara umum, eh, regresi linear ini bertujuan untuk melihat salah satu metode supervised learning, di antaranya variabel input dan juga variabel output yang bernilai number. Jadi, untuk regresi linear ini nantinya akan menghasilkan output itu berupa nilai atau bilangan yang tetap. Jadi untuk regresi linear ini nanti dia akan hasilnya pasti. Jadi kayak angka yang bisa dihitung secara matematis seperti itu. Baik, nah untuk studi kasus yang menjorok pada regresi linear ini sendiri, yaitu biaya pengiriman barang yang berdasarkan pada jarak tempuh pengirimannya. Nah, untuk menyelesaikan em, atau mengetahui biayanya, kita akan melalui beberapa step terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan juga pre-proses data. Lalu yang kedua, kita akan mengidentifikasi variabel apa aja sih yang terkait dengan studi kasus yang sudah diambil. Lalu untuk step tiganya, kita akan mulai melakukan model regresi atau mungkin perhitungan. Lalu untuk step empatnya, kita akan menentukan hasil akhir dari perhitungan yang sudah dilakukan. Baik. Untuk yang langkah pertama yakni mengumpulkan pre-data, pre-proses data yang dimana ini nanti kita akan mengambil sampel ini di Kota Yogyakarta. Mungkin untuk yang pertama ini kita untuk variabel kita itu ada jarak tempuh yang dimana ini dalam satuan kilometer dan juga untuk menentukan biaya dalam ribu rupiah seperti itu. Jadi untuk jarak tempuh ini kita asumsikan sebagai sumbu X dan juga biaya ini sebagai sumbu Y seperti itu. Nah, bisa kita lihat untuk di tabel ini untuk data sampelnya kita mengambil jarak tempuh itu ada 5 yang dimana itu 5 kilometer, kemudian 10 kilometer dan juga 15 kilometer. Untuk masing-masing jarak tempuh untuk 5 kilometer ini dia berdasarkan data ini biaya yang diperlukan untuk menempuh jarak jauh 5 kilometer itu 10.000. Kemudian untuk jarak 10 kilometer itu kita membutuhkan biaya 20.000 dan juga di jarak 15 kilometer kita membutuhkan biaya sebanyak 30.000 rupiah. Untuk langkah yang kedua itu yakni identifikasi variabel yang terkait. Seperti yang sudah kita ketahui di sini ada dua sumbu berdasarkan grafik yang telah kita gambarkan di sini, yakni ada untuk sumbu Y-nya itu merupakan biaya ataupun biaya yang diperlukan. Kemudian untuk X itu merupakan dari jarak tempuh itu sendiri.
kita lihat di sini. Jadi regresi linear itu dia konsisten gitu untuk nilainya. Jadi bisa kita lihat untuk garisnya sendiri itu dia garis lurus. Maksudnya yakni tidak berubah-ubah, atau konsisten seperti itu. Bisa kita lihat semakin besar dari jarak tempuhnya, maka makin besar pula untuk biaya yang diperlukan. Seperti contohnya untuk grafik ini kita bisa baca yakni ketika kita menempuh ataupun jarak tempuhnya 5 kilometer, bisa kita lihat itu dalam satuan kilometer untuk sumbu X-nya, dia akan memerlukan biaya sebanyak 10. Ini dalam satuan ribu ya, ribu rupiah. Jadi ketika dalam 5 kilometer kita membutuhkan biaya 10.000 rupiah. Kemudian ketika 10 kilometer kita membutuhkan 20.000 rupiah. Saya lihat dia konsisten betul. Ketika jaraknya naik, kemudian juga naik. Sampai dengan ketika dia 25 kilometer, maka biaya yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut yakni 50.000 rupiah. Seperti itu. Baik, nah lalu kita masuk ke step ketiga, yaitu untuk model regresi atau kita melakukan perhitungan terkait regresi linear ini sendiri. Nah, untuk secara umumnya, untuk mencari regresi linear itu rumusnya yaitu Y sama dengan B plus W dikali X. Nah, untuk Y sendiri itu adalah prediksi model regresi, lalu untuk B itu adalah bias atau intercept gitu ya. Yang lalu W itu adalah kemiringan atau slope. Nah, untuk mencari atau melakukan perhitungan regresi linear, kita harus mencari beberapa nilai untuk memasukkan ke dalam rumus. Di sini kita pertama akan mencari terkait interceptnya, lalu kita akan mencoba untuk mencari nilai untuk kemiringannya, yaitu di sini ada B dan juga W-nya sendiri. Nah, untuk X itu adalah jarak tempuh yang tadi sudah kita masukkan data-datanya dari 5 kilometer sampai 25 kilometer. Nah, untuk mencari intercept sendiri dan juga W, untuk pertama kita harus mencari nilai rata-rata dari em, nilai X dan juga nilai Y yang sudah kita tentukan tadi. Nah, untuk nilai rata-rata itu sendiri, kita harus menjumlahkan semua nilai lalu dibagi dengan berapa banyak nilai yang kita jumlahkan. Nah, untuk X sendiri itu nilainya ada 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 lalu ditambah 25 hasilnya akan dibagi menjadi 5 dan kita dapatkan nilai rata-rata X itu adalah 15. Lalu untuk rata-rata Y, em, di sini ada nilainya 10 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 50 lalu dibagi 5 dengan kita dapatkan hasil yaitu 30. Nah, karena kita sudah mencari tahu atau kita sudah tahu nilai rata-rata dari X dan juga Y, kita akan langsung masuk untuk mencari nilai intercept dan juga kemiringannya. Baik, seperti ini untuk model regresinya. Jadi untuk mencari kemiringan atau W itu kita dapatkan rumus sebagai berikut, yakni sigma dari sumbu X dikurangi sumbu X rata-rata. Ini bisa kita apa namanya? Jadi ini merupakan X dikurangi X rata-rata ini adalah selisih antara sumbu X itu sendiri dengan X rata-rata. Jadi nanti sampel-sampel data yang kita yang kita buat di sini kita akan masukkan ke dalam rumus berikut. Kemudian setelah itu kita juga memasukkan selisih antara Y dengan rata-rata dari Y. Kemudian dibagi dengan jumlah dari selisih dari sumbu X dan juga X rata-rata, kemudian kita kuadratkan seperti itu. Nah, seperti apa namanya, seperti kayak yang kita lihat di tabel itu, kita lihat di sini kayak sumbu X dan Y, kemudian untuk
dari masing-masing sumbu X dan Y itu kita juga masuk ada kolom selisih dari masing-masing X dan juga X rata-rata yang dimana itu ada negatif 10, negatif 5, 0, 5, dan juga 10. Begitupun juga di sumbu Y-nya. Itu merupakan selisih dari masing-masing data sampel dan juga rata-rata dari sumbu yang sudah kita hitung tadi. Ada 20, minus 20, minus 10, 0, 10, dan juga 20. Nah, kemudian kita juga sekaligus menghitung dari masing-masing sumbu X dan juga selisih dengan rata-ratanya dikali dengan Y dan di apa selisih Y dengan rata-ratanya. Kita dapatkan itu ada 200. Dari mana 200 didapat itu dari itu perkalian antara selisih dari sumbu X dan juga rata-rata X dan juga Y dengan rata-rata Y seperti itu. Itu masing-masing bernilai 200, 50, 0, 20, dan juga 200. Kemudian untuk eh, apa masing-masing dari X, selisih X dan juga rata-rata X kemudian dikuadratkan, kita dapatkan nilai 100, 25, 0, 25, dan juga 100. Yang kita lihat di situ ada totalnya juga itu ada 500 dan juga 250. Maka kita bisa masukkan ini ke dalam rumus yang dimana itu tadi mencari kemiringan seperti itu. Jadi untuk jumlah dari eh, X dan juga apa selisih antara X dan juga rata-rata X dari masing-masing sampel data tadi dikalikan dengan Y, apa namanya maksud saya di selisih antara Y dan juga Y rata-rata itu kita dapatkan jumlahnya itu 500. Kemudian dibagi dengan ini tadi, apa namanya, selisih dari X dan juga X rata-rata dikuadratkan itu yakni 250. Jadi bisa kita dapatkan 500 dibagi 250. Kita dapatkan untuk kemiringannya itu 2. Seperti itu. Baik, kita next ke perhitungan selanjutnya yaitu mencari intercept atau B. Nah, untuk rumus intercept sendiri itu adalah B sama dengan rata-rata Y dikurangi B1 dikali X rata-rata X. Nah, untuk Y rata-rata Y sendiri, sebelumnya kita sudah mencari tahu yaitu 30, kita kurangi dengan 2 dikali dengan rata-rata X yaitu 15. Di sini kita mendapatkan untuk interceptnya yaitu 0. Lalu kita sudah mendapatkan nilai intercept, kita sudah mendapatkan nilai untuk rata-rata sorry, untuk kemiringannya. Jadi, kita bisa memasukkan nilai itu ke dalam persamaan linear atau mungkin ke rumus regresi linear, yaitu Y sama dengan B ditambah W dikali X. Jadi, untuk kita masukkan B-nya itu 0 ditambah dengan W-nya 2 dikali dengan X. Yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan 2X. Dan ini kita akan langsung masuk ke step 4 dari persamaan linear tersebut. Kita masuk ke dalam studi kasus untuk penentuan biayanya. Nah, di sini untuk penentuan biaya kita ambil dari hasil akhir tadi yaitu Y sama dengan 2X. Lalu jika jarak tempuh pengiriman itu kita ambil 35 meter. Berapa sih biaya yang akan kita bayarkan sesuai dengan jarak tempuh tersebut? Jadi kita masukkan lagi Y sama dengan 2X. Dengan X-nya itu adalah jarak tempuh, kita masukkan 35 meter. Lalu untuk Y-nya sendiri itu sama dengan berarti 2 dikali 35. Dan kita dapatkan di sini Y itu sama dengan 70 yang akan kita tambahkan ke dalam bentuk rupiah dan juga ribu menjadi 70.000 rupiah. Jadi di sini untuk persamaan linearnya itu sudah kita dapatkan dan sudah berhasil juga kita masukkan ke dalam studi kasusnya.
untuk yang berikutnya yakni eh kita apa itu regresi logistik. Jadi regresi logistik ini berguna untuk mengelompokkan data. Jadi dari regresi logistik ini merupakan salah satu metode supervised learning yang dimana ini digunakan untuk melakukan pengelompokan data ataupun objek ke sekumpulan baik kategori maupun kelas. Adapun langkah-langkah untuk menentukan bagaimana eh, ini bekerja, regresi logistik ini bekerja, yakni untuk yang pertama ini mungkin mirip-mirip dengan regresi linear. Yang pertama itu kita perlu mengumpulkan sampel data dan juga atau yang disebut pre-process data. Kemudian langkah kedua ini melakukan identifikasi variabel yang terkait. Nah, untuk regresi logistik ini kita bisa jadi variabel yang apa namanya yang mempengaruhi eh, hasil dari objek tersebut itu bisa banyak, tidak hanya satu apa namanya satu ini salah satu variabel. Misalkan kita bisa mengambil contoh itu untuk studi kasus kita nanti itu untuk keterlambatan dalam pengiriman paket. Jadi itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti contohnya itu jarak dan juga cuaca seperti itu. Sebenarnya itu bisa lebih dari itu. Kemudian yang langkah ketiga itu yakni kita masukkan ke model regresi. Berikutnya itu kita mungkin akan memberikan contoh dari prediksinya ataupun studi kasus. Baik, untuk step pertama kita melakukan pengumpulan data dan juga pre-proses data. Nah, untuk studi kasus khususnya sendiri untuk regresi logistik di sini yaitu kita melakukan prediksi atau mencari tahu prediksi keterlambatan pengiriman barang berdasarkan dengan cuaca dan juga jarak tempuhnya. Nah, dari studi kasus ini kami mengambil beberapa hal. Yang pertama yaitu jarak tempuh yang kami ambil dalam kilometer. Lalu yang kedua yaitu variabel cuaca. Di sini variabel cuaca itu ada ketentuannya, ada dua, yaitu hujan dan juga cerah yang nantinya data terkait cuaca ini kami ambil sebagai data dummy. Nah, dari dua variabel em, jarak tempuh dan juga cuaca ini, em, kami akan menyimpulkan ada kemungkinan keterlambatannya dari variabel itu sendiri, dari dua variabel sebelumnya. Jadi prediksi keterlambatan itu sendiri akan ditentukan dari jarak dan juga cuaca. Nah, adapun apa namanya data-data yang telah data dummy yang telah dikumpulkan em, terkait dengan case studi cases yang sudah kami pilih atau kami ambil beberapa kolomnya sebagai berikut ada jarak tempuh dalam satuan kilometer, kemudian ada cuaca dan juga terlambat. Yang dimana untuk jarak tempuh ini kita asumsikan sebagai subuh X1, kemudian cuaca X2 itu merupakan jadi ada dua faktor ataupun dua variabel yang mempengaruhi keterlambatan. Di mana kita telah disebutkan tadi ada jarak tempuh dan juga cuaca. Kemudian untuk terlambat ini merupakan hmm, apa namanya yang dipengaruhi oleh dua faktor tadi dari jarak tempuh dan juga cuaca ataupun yang akan diprediksi pada eh, regresi logistik ini. Nah, bisa kita lihat di sini kita mengambil beberapa sampel. Ada untuk jaraknya, yakni ada 5 kilometer, kemudian 10 kilometer, 15, 20, 12, dan juga 8. Untuk cuaca sendiri, kita mengambil dua sampel, yakni ada cuaca cerah dan hujan. Dan untuk keterlambatannya itu, ini dipengaruhi oleh
dua faktor tersebut, bisa dari jarak tempuh dan juga cuaca. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, di sini untuk apa namanya, untuk hasil dari prediksi ini itu tidak bersifat mutlak ataupun kepastian seperti itu. Di sini yang kita peroleh itu bukan angka ataupun bukan angka yang tepat gitu. Di sini kita akan memperoleh mungkin persentase dari prediksi. Karena kan untuk perhitungannya sendiri ini tidak bisa dilakukan secara matematis dan hasilnya pun ini juga bukan kayak satu pasti, tapi ini tuh untuk hasilnya itu bersifat prediktif seperti itu. Ya, kita langsung masuk ke step ketiganya, yaitu untuk perhitungan. Nah, untuk perhitungannya sendiri, di sini kita ada rumus terkait regresi logistik, yaitu P, di sini untuk I-nya itu yaitu 1, P sama dengan 1 dibagi 1 ditambah M pangkat minus B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Nah, untuk Y sendiri itu terkait status keterlambatannya. Lalu untuk X1 itu atau mungkin X itu ada jarak, ada X2 itu cuaca, E-nya itu yaitu bilangan Euler yang memang sudah pasti nilainya yaitu 2,72. Lalu ada intercept. Nah, untuk nilai intercept ini sendiri itu tidak bisa dihitung secara manual. Di sini untuk nilai intercept itu harus dibantu dengan perhitungan dari komputer atau komputisasi. Nah, dan dari sini kami dapat bantuan dengan hasil B0-nya itu sendiri yaitu -6, lalu B1-nya itu ya 0,4. Nantinya itu seperti jarak, lalu B2 didapatkan 2 untuk cuacanya sendiri. Nah, untuk ini contoh prediksinya ataupun dari contoh kasusnya itu kita ambil yang jarak tempuhnya itu 12 kilometer. Juga kita ambil untuk cuacanya itu hujan. Jadi kita bisa ambil X2-nya itu hujan ataupun -1. Nah, kita masukkan ke persamaan linear yang sudah tentukan tadi, yakni PY sama dengan 1 itu 1 dibagi 1 ditambah bilangan Euler yang dimana nanti akan dipangkatkan dengan negatif B0 ditambah B1 dikalikan X1 ditambah B2 dikalikan X2. Yang dimana nanti akan kita tulis sebagai berikut: 1/1 ditambah bilangan Euler negatif negatif 6 ditambah 4,8 itu merupakan B1 dikali X1, kemudian ditambah 2 jadi B2 dikali X2 itu nanti akan menghasilkan X2 seperti itu. Kemudian kita dapatkan 1 per bin Euler dipangkatkan negatif 0,8. Jadi di sini sudah kita temukan satu bidang Euler tersebut, terus kita jumlahkan dipangkatkan negatif 0,8, kita akan mendapatkan 0,449, yang dimana kita akan menghasilkan 0,69. Nah, di sini 0,69 ini merupakan peluang keterlambatan. Jadi, untuk menentukan peluangnya sendiri itu, jika kita dapatkan peluang di atas 50%, maka itu akan diartikan ke eh, terlambat. Kan kita akan mendapatkan jika di bawah 50% itu mungkin kita akan memprediksinya itu tidak terlambat. Maka untuk 0,69% ini, jadi itu hasilnya adalah 69%. Jadi prediksinya untuk jarak tempuh 12 kilometer dan juga pada cuaca hujan, kita dapatkan prediksinya itu adalah terlambat. Seperti itu.
Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan karena tadi kita sudah berhasil untuk mencari tahu terkait biaya dari regresi linear. Lalu kita juga sudah berhasil untuk mencari tahu prediksi keterlambatan dengan regresi logistik. Nah, untuk kesimpulan pertama di sini, untuk penentuan biaya berdasarkan perhitungan regresi linear sesuai kasus yang sudah kita ambil tadi itu adalah 2x, yang dimana x itu sendiri merupakan jarak tempuh dari pengiriman barang. Nah, di sini itu kita dapat mencari tahu biaya ini dari em, persamaan dari regresi linear sendiri, dan itu pastinya akan terus naik sesuai dengan jarak tempuh. Jadi biayanya itu akan terus linear dengan jarak tempuh yang terus bertambah pula. Untuk berikutnya ini merupakan kesimpulan dari regresi logistik. Jadi untuk regresi logistik ini mungkin berbeda dengan regresi linear. Untuk yang regresi logistik ini dia eh, pertambahannya itu tidak tidak konstan ataupun tidak apa tidak dinamis gitu. Jadi dia itu berdasarkan dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti contohnya tadi kan, kalau untuk linear itu dia hanya dipengaruhi oleh satu faktor di jarak. Nah, di sini ada dua faktor. Jadi untuk apa namanya untuk nilai kenaikannya jika digambarkan dengan grafik, dia itu tidak stabil ataupun tidak lurus seperti dari linear. Kalau dibuat grafik itu akan dicari garis lurus. Jika di sini mungkin ketika dibuat grafik dia akan berkelok-kelok seperti itu. Jadi kesimpulannya itu ya untuk regresi logistik itu kita hanya bisa mendapatkan prediksi eh, dalam persen. Jadi kita dapatkan kemungkinan saja untuk regresi logistik seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Em, Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Hasnal dan Nisa dengan NIM 2404010200043 dan juga rekan saya. Saya Muhammad Fernando dengan NIM 230401020071. Terima kasih untuk kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.